Makanya semua sifat iri, dengki, ujub, ria itu jangan ada dalam hati kita. Kalau masih ada itu susah kali masih. Walaupun kita hantarkan Allah, sekarang kita bayangkan, tapi hilang, nggak bisa tinggal. Makanya kunci menghadirkan Allah itu berbanyak zikir, bersihkan hati. Puji beserta syukur, marilah sama kita hadirkan kepada Allah, karena Allah masih memberikan kesempatan. Dengan diberikan kesempatan, kita dapat hadir ke tempat-tempat yang berbahagia ini. Banyak saudara kita punya kesehatan, tetapi tidak ada kesempatan, sehingga mereka tidak dapat hadir pada tempat yang berbahagia ini. Itu satu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Salawat dan salam kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Kata-kata penghormatan kami yang pertama kepada Amareje Kampung Jadi Sepakat serta perangkatnya dan seluruh Amareje dalam pemukiman Kota Teras. Kata-kata penghormatan kami kepada seluruh imam dalam pemukiman Kota Teras dan penghormatan kami kepada Ketua Bidang Arabu serta seluruh pengurusnya, dan penghormatan kami kepada orang tua kami, bapak, ibu, adik-adik kami yang telah hadir pada hari yang berbahagia. Ini sedikit saya duduk di hadapan orang tua kami karena memang semalam ditelepon oleh Teguh Sukiman. Itu jadwal saya memang harus berangkat ke Kamatilan hari ini jam 9. Maka kita berpikir bagaimana lidah Rabu yang sudah digerakkan kembali yang vakum selama ini gara-gara wabah corona, kopi, rokok, makan, kan itu apa corona? Kalau nggak ada kopi, nggak ada rokok, nggak ada makan, itu makanya jadi corona. Karena wabah tersebut, kegiatan kita selama ini vakum. Mudah-mudahan dengan kita mulaikan kembali ini, yang dulu-dulu kita mulai dengan zikir dan ceramah, ini mungkin oleh ketua merubah sistemnya dengan pengajian walaupun 5 menit.
5 menit kita ngaji jadi tambahan ilmu untuk memperbaiki amal. Makanya dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit yang sudah sering kita lakukan, yaitu sehari semalam 5 waktu kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sholat sifat sholat. Di sini dijelaskan tentang sifat-sifat sifatnya. Dalam sembahyang itu ada fardu, ada sunnah. Kalau fardu yang masuk ke dalam sembahyang itu dinamakan dengan rukun. Kalau sesuatu yang di luar sembahyang itu dinamakan dengan syarat. Kalau ada sunat yang diganti dengan sujud sahwi itu dinamakan sunat abad. Ada sunat yang tidak diganti dengan sujud sahwi dinamakan sunat hayat. Berarti dalam kita melakukan sholat, yang pertama rukun, yang kedua syarat, yang ketiga sunat abad, yang keempat sunat hayat. Itu baru sempurna sembahyang. Kalau kita paham mana syarat, mana rukun, mana sunat abad, mana sunat hayat, itu harus kita pahami. Kalau tidak kita pahami, kebanyakan kita salah langsung batalkan sholat. Ulangi lagi. Sebenarnya itu kita menghadap Allah. Salat kita menghadap Allah. Bandingannya begini. Sekarang kita berbicara dengan Bapak Bupati. Sedang kita bicara, kita ngomong, Pak Bupati seperti kabar itu. Serius ngomong dengan Pak Bupati. Bagus tidak itu? Ini secara manusiawi dulu. Sedang kita berbicara dengan orang yang terhormat, tiba-tiba kita hentikan pembicaraannya sedang serius. Bagus tidak itu? Tidak bagus ya? Apalagi dengan Allah. Tidak ada istilah kita sembahyang batalkan dulu sholatnya karena sudah salah, ulang, tidak ada. Makanya inilah butuh ilmu kita sholat. Kalau kita paham mana sunat abad, bisa kita lanjutkan. Paham sunat hayat, bisa kita lanjutkan ketika kita paham rukun, bisa kita ganti. Tapi kalau kita tidak paham, begitu salah, ulangi lagi, tidak akan pernah selesai sholat. Ulangi, salah lagi, ulangi, salah lagi, kapan selesai sholat? Rukun sudah kita paham. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 21. Mana yang benar? Ibu-ibu, mana yang benar? Apa salah semua? Semua benar, betul semua itu, Pak. Apapun yang dikatakan oleh para ulama itu
itu semuanya benar. Cuma sudut pandangnya, cara menghitungnya saja. Yang mengatakan pukul 13 itu dihitung dengan cara kumpulan saja. Yang menghitung dengan 17, 19, 21 itu secara terperinci. Kalau istilah dalam kitab tafsir, makanya disitulah cara sudut pandang penghitungannya saja. Makanya ada selanjutnya niat. Kita perhatikan satu dulu, niat. Niat dalam sholat kita sudah hafal. Itu niat atau usalli duhri, niat atau lapang niat? Lapang niat. Berarti niatnya yang mana? Dalam hati itu tempatnya itu tempat niat, bukan niat. Makanya kita pahami dulu, niat itu bukan apa? Bukan apa? Artinya niat itu yang kita harus tahu dulu, niat itu apa? Kalau dengan bahasa Arab yang dikatakan dengan niat kasdu syai'i mukhalin bil fi'li. Niat adalah mengkasarkan sesuatu serta dengan perbuatan. Untuk lebih dekat, sekarang ini contoh. Ibu-ibu pernah undangan nggak? Pernah? Kan? Ketika kita datang ke undangan pesta perkawinan, pesta pengumuman, sudah dikasih taruh nasi, ada lauk pauk. Setelah kita taruh nasi di dalam piring, kan ada di situ dihidangkan lauk pauknya. Ada telur, ada daging, ada kol, macam. Ada nggak kita ngomong dengan hati, saya mau ngambil telur? Ada nggak? Nggak ada. Tapi terbayang saja, terbayang. Begitu terbayang saya mau ngambil telur, saya mau ngambil daging, langsung kanan gerak, angkat masuk ke sini. Itulah niat. Yang terbayang waktu Allahu Akbar. Bukan kita katakan sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat ikut imam kalau berjamaah. Itu mengulangi lafaz niat dalam hati, belum niat. Belum kita niat. Coba kita renungkan, sudahkah sempurna? Terbayang saja kasar pakai terbayang dalam kalimat alif sampai ra akbar, itu baru sempurna. Kalau kita mengatakan, makanya kenapa susah pasangnya Allah, Allah, karena mengulang lafaznya makanya susah. Kenapa yang lain bisa kita bayangkan? Yang lain semuanya bisa kita masukkan dalam hati. Tapi kenapa itu nggak bisa? Bukan nggak bisa, nggak pernah kita belajar. Kalau kita usahakan, insya Allah bisa. Nggak ada yang bisa. Di dalam niat itu ada dua. Ada niat urfi, ada niat hakiki. Bagaimana niat urfi? Mukarana urfi serta takbir dengan niat secara uruf. Ada terbesit sahaja aku
sembahyang 40 zuhur di dalam kalimat Allahu Akbar. Apakah pada kalimat Allah, apakah pada kalimat Akbar? Di Allah tidak ada apapun kita sembahyang. Yang ada di Akbar itu namanya mukaranah murti. Tetapi kalau mukaranah hakiki, kita berniat mulai alif Allah sampai ra itu tidak putus-putus. Semuanya masuk ke situ, tidak ada putus-putus. Termasuk sanggup memasukkan rukun 13 di dalam salat. Itu baru dinamakan mukaranah hakiki. Itu yang lebih sempurna salat. Itu yang lebih sempurna salat yang kita lakukan. Tapi kita belum mampu. Itu ibadat para nabi, para wali Allah, para orang saleh. Bagaimana kita naik ke situ supaya salat kita benar-benar diterima oleh Allah. Itu sebagai pembuka, karena yang kita lakukan adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, karena kalau kita menjelaskan semuanya itu gak cukup waktu 5 menit. Gak cukup waktu 5 menit itu. Belum kita jelaskan tentang niat itu semua. Belum masuk ke takbiratul ihram, belum masuk ke Fatihah, belum masuk ke rukuk. Bagaimana rukuk yang sebenarnya? Makanya kebanyakan kita lihat orang salat tapi perbuatan maksiat gak bisa dijaga karena salatnya belum sempurna. Rasulullah katakan, pahala salat yang kita dapatkan karena khusyuk adalah satu kunci untuk nilai ibadah. Walaupun khusyuk itu sunnah, khusyuk hati dan khusyuk anggota. Khusyuk hati kita tidak terbayar apapun ketika kita salat. Khusyuk anggota kita tidak pernah banyak gerak. Mata tidak gerak kemana, telinga tidak mendengar apa-apa, tangan tidak banyak bergerak. Itu khusyuk anggota. Itu yang harus kita pahami. Banyak sekali yang belum kita pahami bagaimana salat yang sebenarnya. Kalau kita pahami salat yang sebenarnya, barulah kita tahu Allah begitu dekat dengan kita. Apapun yang kita minta akan Allah berikan. Makanya kita tidak pernah melakukan dengan secara sempurna. Ini sedikit dulu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, ini akan dipandu nanti oleh guru kita, Ustaz Latif. Saya ingin dulu kita mulai sisi tanya jawab. Ini waktunya 15 menit. Silakan. Ya, mungkin langsung saja untuk persingkat waktu kita persilakan 2 orang untuk bertanya.
langsung dijawab. Silakan yang mau bertanya silakan untuk beri tanya. Pak, saya Pak dari Handok. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, langsung saja pertanyaannya. Saya ingin bertanya, di dalam sholat itu kan ada yang sunnah, ada juga yang diwajibkan. Tapi saya pernah berdebat dengan teman saya bahwasanya sunnah tadi itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Saya menangkapnya seperti ini, Ustaz. Sunnah tadi itu dianggap seperti hal yang wajib. Jadi langsung saja, bagaimana cara saya menanggapi selaku orang yang masih awam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jawab terus. Memang sunnah di dalam salat itu bukan satu kewajiban. Sunat abakan, sunat hayat. Sunat hayat 17 macam. Sunat abakan ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Tadi yang ditanyakan bahwa sunat itu sudah satu kewajiban. Ketika kita salat sudah satu kewajiban. Sholat satu kewajiban, walaupun itu perbuatan sunnah, itu bukan satu kewajiban. Di dalam kita melakukan suatu pekerjaan, di dalam kita melakukan suatu pekerjaan, dan ada etika. Sekolah aja kalau kita ikuti peraturan dianggap nilai bagus atau dianggap nilai kurang. Jangan dipahami itu satu kewajiban. Seandainya kita tinggalkan sunnah itu karena lupa, itu dimaafkan. Tapi kalau kita sengaja meninggalkan sunnah, itu bisa-bisa membawa kepada batal. Makanya bukan jangan dianggap kewajiban, bukan satu kewajiban, tapi itu etika. Dalam sekolah aja coba, ini peraturan sudah diatur begini. Tapi kita melakukan bukan seperti itu. Nilai kita bagus atau enggak? Kesimpulannya bukan satu kewajiban. Karena kita di dalam salat ini harus ada sejarah tasawufnya. Makanya salat lahir harus kita bawa, salat batin harus kita bawa. Baru sempurna, baru salat itu menjadi satu makhluk yang bisa mencegah perbuatan mungkar. Itu yang bisa menjawab. Mungkin pertanyaan tadi begini, bukan kata sunnah, mungkin seolah-olah kalau sunnah itu harus dikerjakan, bukan sunnah mungkin. Sunnah yang kita bisa, maksudnya yang di dalam sholat itu kan ada. Karena yang ditanyakan memang di situ. Kalau sunnah kaitannya ini sunnah yang di dalam sholat. Yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ini sedikit itu bahwasanya tadi masalah niat yang mana dikatakan
kedua, itu kami menanyakan masalah mukarramah yang hakiki, yang hakiki yang mana tentu menyebutkan tadi selain kita memasukkan kasat ta'yin, yang mana kita harus memasukkan rukun 13, yang mana di dalam kasat itu memang yang dihadirkan adalah zat daripada sholat itu sendiri, yang mana zat daripada sholat itu yaitu kita memasukkan rukun 13. Jadi apakah ketika kita memasukkan rukun 13 itu apabila kurang, umpamanya dari mulai niat hingga salam, itu bagaimana? Kemudian bagaimana cara kita memasukkan rukun 13 itu? Apakah memang harus mu'alaf mulai dari niat hingga salam? Demikianlah pertanyaan kami Ibu, kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu satu perbincangan yang luar biasa. Tadi sudah kami jelaskan muqaranah. Makna muqaranah serta niat dengan takbir. Serta di situ takbir, di situ niat. Muqaranah hakiki kita masukkan semua. Dia ada yang disunahkan, ada yang disunahkan awal berurut dari rukun pertama sampai salam. Sampai salam. Masuk sampai dari niat sampai salam, itu yang disunahkan. Masa ada yang kita belum mampu, berarti tidak mendapat fadilah sunnah. Disunahkan dalam muqaranah itu dari niat sampai salam harus berurut. Dan caranya kita berlatih pertama. Kita masukkan dulu, kita mulai dari alif, di situ kita mulai terbayangnya sampai akbar. Itulah dulu pertama kita lakukan. Dan itu baru kita masukkan bayangkan rukun satu-satu. Niat, takbiratul ihram, Fatihah, ruku, sujud. Itu kita bayangkan semua. Bisa ya, bukan nggak bisa. Cuma kita perlu berusaha. Yang lain kita nggak bisa. Kita yang belantara sanggup kita babat. Kenapa ini nggak bisa? Coba bisa. Gimana tuh? Ada yang masih kurang? Sudah paham itu, tetapi dalam praktek kita merasakan yang masih bisa memasukkannya itu. Insya Allah kalau ada tekad insya Allah bisa. Yang penting ada niat. Itu kuncinya. Dalam takbir ada niat. Di situ sudah dihitung sah. Walaupun kita belum sanggup yang sempurna, maka tidak usah takut. Tidak usah takut. Sebenarnya kalau kita belum paham, lakukan itu. Nanti dengan sendirinya sambil kita melakukan, sambil kita belajar, insya Allah akan bisa. Ini satu lagi, ada yang mendengarkan? Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya ke Guru.
apa yang membuat kita susah menghadirkan Allah dalam sholat? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Rejil. Memang kenapa ini juga pertanyaan yang kedua, kenapa kita susah menghadirkan Allah di dalam salat? Karena kita belum pernah membersihkan hati kita. Hati kita masih kotor. Makanya zat yang suci susah kali hadir dalam hati kita. Sebenarnya bukan sholat aja harus kita hadirkan Allah, semuanya. Misalnya hari ini kita melangkahkan kaki ke sini, adakah terbayang Allah menggerakkan kaki saya untuk datang ke sini? Kuncinya untuk menghadirkan Allah, kita berusaha mengingat Allah, kosongkan segala pikiran kita tentang duniawi, tinggalkan dulu sebentar. Sebelum kita takbir, tinggalkan dulu sebentar. Bayangkan serasa-rasa kita berada di hadapan Allah. Bukan langsung Allah di hadapan kita. Kalau kita mengatakan Allah di hadapan kita, itu sudah salah. Itu hanya ketahuinya. Tapi serasa-rasa kita berada di hadapan Allah, terserah di mana Allah. Makanya dari kata-kata wa'bud rabbaka ka'annaka tara fa in lam takun fa innahu yara. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Berarti kalau kita melihat Allah itu namanya musyahadah. Fa in lam takun, ketika kita tak bisa melihat Allah, itu namanya muraqabah. Perasaan kita ada yang menyikat, ada yang mengikuti kita, itulah namanya muraqabah. Begitu kita Allahu Akbar, ini benar kan? Kalau diperhatikan itu perasaan, itu namanya fa'ilam takut fa'innahu. Makanya kunci untuk kita menghadirkan Allah, bersihkan hati. Kalau hati belum bersih, susah kali. Siapa saja, saya sudah alami sendiri. Makanya semua sifat iri, dengki, ujub, ria itu jangan ada dalam hati kita. Kalau masih ada itu susah kali masih. Walaupun kita hantarkan Allah, sekarang kita bayangkan, tapi hilang, nggak bisa tinggal. Makanya kunci menghadirkan Allah itu berbanyak zikir, bersihkan hati. Makanya inilah kuncinya, berbanyak zikir. Dan zikir yang kita lakukan itu jangan zikir lidah saja. Makanya nggak ada pusing. Kalau zikir lidah itu nggak akan atribut hikmahnya. Tapi maknanya yang kita baca, insya Allah. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan hari ini, karena kawan sudah sampai. Maunya sampai selesai saya mengucapkan. Dan saya mohon diperbanyak maaf. Mungkin jawaban yang kami sampaikan masih kekurangan. Itulah kekurangan ilmu kami. Lebih dan kurang kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada orang tua kami mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul.